kami, Mbak Erin. Coba sampaikan. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu Milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah, sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ya, ke yayasan, ke pihak yayasan. Nah, nanti dicarian pengganti. Lalu kayak yayasannya tuh kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat. Oke, baik, sampai di situ dulu Mbak, bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami barusan Mbak Erin terkait dengan perilaku yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan kalau menurut kacamata hukum, menurut kami itu membahayakan klien kami. Ya, artinya di rumah tersebut semua dinaikkan, diupload ke sosial media milik daripada ART tersebut, ya, memperlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan. Foto juga. Ya, foto-foto juga, tadi mengenakan pakaian anak daripada klien kami tanpa izin. Tapi buat kami Mbak, yang lebih sangat-sangat membahayakan adalah isi rumah dan mobil, sehingga plat mobilnya juga itu sangat bagi kami ya, itu bisa membahayakan secara nanti ke depan mungkin ada tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, saya mau memastikan apa yang barusan disampaikan oleh klien kami Mbak Erin bisa buktikan. Iya. Monggo Mbak, silakan diperlihatkan. Buktinya apa yang tadi Mbak sampaikan, bahwa dia bisa dikatakan mengupload ke sosial media tanpa izin dan tanpa hak. Iya, capturean aja cukup. Saya ini sangat-sangat merugikan, bahkan membahayakan klien kami. Misalnya ini dia melihat mobil, ya, pokoknya dia video ini. Kembali ke atas, Mbak. Tahan. Ada yang kirinya dikit Mbak. Bayarin kirinya ya. Plat nomornya sengaja kami ditutup, tapi kami juga memiliki Kita juga memiliki videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Artinya bayarin ada ya plat nomornya itu ya? Ada. Dimunculkan. Nah, ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Jadi tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah, ini kan satu hal yang kurang pantas atau tidak ini sopan. videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin. Terus isi rumah. Ini isi rumah. Oke. Nah, ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau, "Mama, aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya?" Jadi maksudnya dia terus foto. Nih dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini maksudnya bahasanya anak kita kan? Nih ini maksudnya isi rumah lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada putra-putri. Bayangkan saya punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privacy saya tinggal di rumah itu, foto dari tampak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin. Terus ada apa lagi banyak. Ya, itu adalah salah satu contoh ya yang dapat dibuktikan oleh klien kami, bahwa apa yang tadi di awal disampaikan ada hal-hal yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan cenderung membahayakan klien kami ya, yang sangat bisa menyebabkan tindakan kriminal. Itu
sudah barusan sama-sama kita lihat ya, sudah kami bisa buktikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tentunya nanti secara hukum bisa dijelaskan oleh Pak Erik. Ada undang-undang dan ada pasalnya apa yang ART tersebut lakukan terhadap privasi klien kami. Dan ya kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti dan seperti ini ya. Jadi di akun sosial media ya milik saudari Nia Damanik 7 itu menyampaikan di sini, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tolong bantu up teman-teman. Ini terjadi penganiayaan. Nah, sampai di sini dulu saya harus tanyakan ya. Telah terjadi penganiayaan di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulani. Diulang-ulang nih, disebut namanya klien kami ya, bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Nah, jadi ini atas dasar apa saudari Nia ini yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas ya, lalu membuat gaji ditahan ya, HP-nya dibanting. Bisa diperlihatkan Mbak? Jadi ini bentuknya fitnah ya, bentuknya fitnah loh. ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti di sidik Ya, tidak ada sidik jari. sidik jarinya pemain. Tidak ada sidik jari klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih ya. agak dinaikin banget. Agak dinaikin ini. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting, rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung Kabur artinya? kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke, jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan, ini klarifikasi ya, tapi dia meninggalkan. Ya, dia yang kuasa. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Betul. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Nah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya? Dan gaji ditahan. Dan dia juga si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi, itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum terima waktunya. gaji. Jadi ini sudah jelas ya. Kalau menurut kacamata hukum kami, akun ya Nia Damanik 7 ini sudah jelas ya. Kami duga dengan keras ini melakukan kebohongan publik, fitnah yang keji dan membangun opini publik, membuat masyarakat ya, karena jelas di sini. Selamat pagi semuanya. Ini kan kayak untuk apa ya? Kayak seperti memberitakan sesuatu yang harus di-up, yang harus di pengumuman ya, iya, announcer. yang harus segera direspon oleh masyarakat gitu. Nah, ini tentunya saat ini kami sudah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap orang-orang yang kami anggap perlu, yang kami anggap merugikan klien kami, memfitnah, ya tentunya nama baik ya Mbak ya. Betul. Gitu loh. Ini sudah jelas di sini. Ini akunnya.
ya kami akan lakukan upaya hukum terhadap mereka.